Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pasa dari 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan reaksi redoks dan elektrokimia. Yang pertama saya akan menjelaskan reaksi redoks terlebih dahulu. Reaksi redoks singkatan dari reduksi oksidasi adalah jenis reaksi kimia di mana terjadi perubahan oksidasi dan reduksi antara molekul-molekul yang terlibat. Dalam reaksi redoks, satu zat kehilangan elektron proses oksidasi, sementara zat lainnya mendapatkan elektron proses reduksi. Reaksi redoks sangat umum dalam berbagai proses kimia, termasuk reaksi pembakaran, metabolisme dalam tubuh, dan reaksi elektrokimia. Ada dua bagian penting dalam setiap reaksi redoks. Yang pertama, oksidasi. Ini terjadi ketika suatu zat kehilangan elektron. Oleh karena itu, bilangan oksidasi atom atau ion dalam zat ini meningkat. Zat yang mengalami oksidasi disebut zat tereduksi, karena ia menyumbangkan elektron kepada zat lain. 2. Reduksi. Ini terjadi ketika suatu zat mendapatkan elektron. Bilangan oksidasi atom atau ion dalam zat ini menurun. Zat yang mengalami reduksi disebut zat teroksidasi, karena ia menerima elektron dari zat lain. Fungsi reaksi redoks. Yang pertama, energi. Reaksi redoks adalah sumber utama energi dalam proses biologis dan industri. Dalam proses metabolisme, misalnya oksidasi senyawa organik seperti glukosa, menghasilkan energi yang digunakan oleh sel. Di bidang industri, reaksi redoks digunakan dalam pembangkit listrik seperti dalam sel bahan bakar. Yang kedua, elektrokimia. Reaksi redoks menjadi dasar bagi banyak proses elektrokimia. Contohnya adalah sel elektrokimia seperti baterai dan sel elektrolisis, di mana reaksi redoks terjadi secara spontan atau dipaksa dengan bantuan aliran arus listrik. Yang ketiga, penggunaan bahan bakar. Banyak bahan bakar yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari melibatkan reaksi redoks. Misalnya pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin dan batu bara melibatkan oksidasi molekul dalam bahan bakar oleh oksigen dari udara, menghasilkan energi dan produk sampingan seperti karbon dioksida dan air. Ciri-ciri reaksi redoks. Yang pertama, perubahan bilangan oksidasi. Ciri paling khas dari reaksi redoks adalah perubahan bilangan oksidasi, jumlah muatan elektron atom atau ion dalam senyawa. Atom atau ion yang mengalami oksidasi mengalami peningkatan bilangan oksidasi, sedangkan atom atau ion yang mengalami reduksi mengalami penurunan bilangan oksidasi. Yang kedua, transfer elektron. Reaksi redoks melibatkan transfer elektron antara zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Zat yang mengalami oksidasi melepaskan elektron, sedangkan zat yang mengalami reduksi menerima elektron. Transfer elektron ini menciptakan arus listrik dalam reaksi elektrokimia. Yang ketiga, bentuk setengah reaksi. Reaksi redoks sering dipecah menjadi dua setengah reaksi terpisah, reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Setiap reaksi menunjukkan perubahan bilangan oksidasi dan transfer elektron yang terjadi pada zat tersebut. Yang keempat, lawan arah reaksi. Reaksi oksidasi dan reaksi reduksi selalu terjadi bersama-sama. Zat yang mengalami oksidasi dan agen reduksi mengurangi zat lain dengan memberikan elektron. Sedangkan zat yang mengalami reduksi adalah agen oksidasi, mengoksidasi zat lain dengan menerima elektron. Yang kelima, perubahan dalam senyawa. Reaksi redoks seringkali menghasilkan perubahan dalam senyawa kimia. Zat-zat yang terlibat dalam reaksi dapat membentuk senyawa baru setelah transfer elektron terjadi. 6. Penggunaan elektrode. Reaksi redoks seringkali melibatkan penggunaan elektrode yang merupakan permukaan penghantar listrik di dalam larutan elektrolit. Ini umum dalam sel elektrokimia dan proses elektrolisis. Contoh reaksi redoks. Yang pertama, oksidasi logam. Contoh reaksi besi Fe dengan oksigen O2 menghasilkan karat Fe2O3. Reaksinya yaitu 4Fe plus 3O2 menjadi 2Fe2O3. Yang kedua, pembakaran bahan bakar. Contoh pembakaran hidrogen H2 dalam udara menghasilkan air H2O. Reaksi 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Yang ketiga, baterai. Contoh baterai seng karbon menghasilkan listrik melalui reaksi redoks antara seng Zn dan ion-ion hidrogen H+. Reaksinya yaitu Zn plus 2H+, menjadi Zn2+ plus H2.
4. Fotosintesis. Contohnya yaitu proses fotosintesis dalam tumbuhan mengubah karbon dioksida CO2 dan air H2O menjadi glukosa C6H12O6 dan oksigen O2 menggunakan energi matahari. Reaksinya yaitu 6CO2 plus 6H2O plus energi matahari menjadi C6H12O6 plus 6O2. Berlanjut ke selanjutnya yaitu elektrokimia. Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia fisik yang mempelajari aspek kelistrikan dan dari reaksi kimia. Elemen yang digunakan dalam reaksi elektrokimia dikarakterisasikan dengan banyaknya elektron yang dimiliki. Secara umum, elektrokimia terbagi dalam dua kelompok, yaitu sel galvani dan sel elektrolisis. Ada dua bagian penting dalam setiap reaksi elektrokimia. Yang pertama, sel volta. Sel galvani atau disebut juga sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Reaksi redoks spontan yang dapat mengakibatkan terjadinya energi listrik. Prinsip kerja dari sel volta adalah dengan pemisahan dua bagian reaksi redoks, yakni setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Elektroda yang mengalami oksidasi akan menjadi Zn2+ yang masuk ke dalam larutan. Reaksi reduksi elektron yang terlepas ditangkap Cu2+ dari larutan sehingga terbentuk endapan. Oksidasi Zn menjadi Zn2+ plus 2e, reduksi Cu2+ plus 2e min menjadi Cu. Anoda dan katoda akan dicelupkan dalam suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ion hingga menjadi konduktor elektrik atau elektrolit, kemudian dihubungkan dengan peralatan laboratorium, jembatan garam, dan sirkuit luar. Yang kedua, sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah penggunaan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Secara teoritis, sel elektrolisis merupakan bagian dari sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Cara kerja dari sel elektrolisis adalah dengan menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah ke katode dan kutub positif ke anode, sehingga terjadi overpotensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Di saat yang sama, elektron akan mengalir ke katode dan anode. Ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katode dan tereduksi, sedangkan ion-ion negatif akan cenderung tertarik ke anode dan teroksidasi. Contoh reaksi sel elektrolisis. Yang pertama, elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektrode tembaga. CuSO4 menjadi Cu2+ plus SO42 min. Cu tidak termasuk logam aktif sehingga kation Cu2+ akan tereduksi di katode. Oleh karena elektrode tembaga Cu tidak termasuk elektrode inert, maka anode Cu akan teroksidasi. Katode Cu2+ plus 2e min menjadi Cu. Anode Cu menjadi Cu2+ plus 2e min. Yang kedua, pembuatan jenis aluminium. Proses ini dilakukan dengan elektroda karbon yang sifatnya inert atau tidak mudah bereaksi, yang ditempatkan sebagai anode dan katode. Pada anoda yang berupa karbon, terjadi reaksi oksidasi, dan dalam katoda yang juga karbon terjadi reduksi. Anoda 2O2 min O2 plus 4E min, katoda Al3 plus 3E min Al. Proses ini menghasilkan aluminium yang berbentuk padat, akan mengendap dan menempel di dalam karbon katode. Contoh reaksi yang kedua, contoh reaksi sel volta. Yang pertama, baterai alkalin. Baterai alkalin merupakan jenis baterai kering, hanya saja larutan NH4Cl pada baterai alkalin diganti dengan larutan KOH. Baterai alkalin dapat menghasilkan arus listrik lebih besar daya tahan baterai lebih lama dari baterai kering biasa. Reaksi yang terjadi adalah anode Zn plus 2OH min
menjadi Zn buka kurung OH 2 plus 2-emin. Katode 2MnO2 plus 2H2O plus 2-emin menjadi 2Mn2O3 plus 2OH-min. Ulangi dari awal yang reaksi terjadi. Anode Zn plus 2OH, Zn plus 2OH- menjadi Zn 2 plus 2-emin. Katode 2MnO2 plus 2H2O plus 2E menjadi 2Mn2O3 plus 2OH-. Yang kedua, baterai kering. Baterai kering atau disebut sel Lance terdiri dari Zn sebagai anode, grafit dalam larutan elektrolit MnO2, NH4Cl, dan air sebagai katode. Reaksi redoks yang terjadi pada baterai kering adalah anode Zn menjadi Zn2 plus 2-emin, katode 2MnO2 plus 2NH4 plus 2E- menjadi Mn2O3 plus H2O. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.